Hai, perkenalkan, nama saya Peri Kristama. Salam sejahtera dan salam sehat. Di sini saya akan mempresentasikan berbicara untuk keperluan akademis. Namun sebelum saya mempresentasikan lebih dalam berbicara untuk keperluan akademis, izinkan saya memberikan definisi apa itu berbicara. Definisi berbicara sendiri ialah berbicara merupakan bentuk komunikasi yang menggunakan media bahasa. Berbicara merupakan proses penunggangan gagasan dan bentuk-bentuk ujaran. Ujaran-ujaran ini biasanya dikeluarkan dari mulut atau pikiran kita. Ujaran-ujaran yang muncul merupakan perwujudan gagasan, seperti yang saya katakan, gagah dalam bentuk pikiran dan perasaan yang menjadi wujud ujaran. Nah, dalam berbicara tentunya pasti memiliki tujuan. Tujuan berbicara antara lain seperti untuk menyampaikan gagasan kepada pendengarnya. Namun ada 4 faktor yang paling krusial dalam tujuan berbicara. Yang pertama itu ialah berbicara untuk meyakinkan pendengar. Yang kedua adalah berbicara memiliki tujuan mempengaruhi pendengar. Yang ketiga, berbicara bertujuan untuk memperluas wawasan pendengar. Dan yang terakhir, keempat, ialah berbicara untuk memberi gambaran tentang suatu objek. Nah, dalam berbicara juga ada 2 hal yang perlu diperhatikan, yaitu pembicara dan pendengar. Pembicara ini disebut komunikator dan dan pendengar disebut dengan komunikan. Nah, dalam pembicaraan tersebut terdapat 5 unsur yang harus dipenuhi, yaitu komunikator, orang yang menyampaikan pesan. Lalu ada pesan. Pesan sendiri merupakan isi pembicaraan. Komunikan yaitu orang yang mendengarkan isi pembicaraan tersebut. Media yaitu bahasa lisan. Sarana yang melibatkan waktu, tempat, suasana, peralatan yang digunakan dalam menyampaikan pesan. Lalu yang terakhir ialah interaksi. Interaksi ini melibatkan daerah, 2 arah atau multi arah. Selanjutnya, nah, berdasarkan pembicaraan, berbicara juga perlu menganalisis suatu situasi atau pendengar. Berdasarkan keterlibatan pelaku, berbicara dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu individual dengan kelompok. Untuk berbicara dalam individual biasanya melibatkan hal-hal berupa seperti pidato. Namun dalam berbicara kelompok melibatkan yang melebihi 1 orang seperti diskusi atau debat. Penyusunan bahan bicara biasanya disusun oleh persiapan yang tertulis, baik berupa konsep yang akan disampaikan. Lalu dalam persiapan atau penyusunan bahan bicara harus ada outline agar kematangan bisa dipersiapkan lebih dalam. Nah, kita akan memasuki presentasinya, yaitu macam-macam berbicara untuk keperluan akademik. Dalam keperluan akademik yang paling utama itu untuk macam-macam berbicara untuk keperluan akademik ialah presentasi. Presentasi sendiri merupakan hubungan erat dengan suatu presentasi. Ini melibatkan suatu proses pertukaran informasi, gagasan dan pikiran di antara 2 orang atau lebih dalam hal berkomunikasi. Nah, dalam presentasi ini memiliki tujuan untuk memberikan informasi, menghibur ataupun menggerakkan untuk bertindak. Dalam presentasi juga banyak hal yang perlu diperhatikan, seperti mengenali audiens, menguasai materi, membuat outline, lalu memerlukan alat peraga, menyiapkan introduction,
Dan yang paling terakhir ialah menyiapkan penutup. Nah, setelah presentasi dalam macam-macam berbicara untuk keperluan akademik, yaitu diperlukannya seminar. Seminar ini bertujuan untuk mengeksplorasi suatu ide. Dengan demikian seminar dapat berfungsi dengan baik. Seminar ini merupakan satu pertemuan. Di sini semua orang terlibat termasuk pesertanya sendiri. Lalu dalam seminar juga ada hal yang perlu diperhatikan seperti ruang seminar. Ruang seminar ini harus rapi dan baik agar dapat menarik minat para peserta seminar. Peserta seminar juga yaitu harus terlibat dalam seminar. Dalam seminar, peserta seminar bisa mengajukan pertanyaan kepada pemberi materi. Peserta seminar juga diharapkan dapat mengambil wawasan yang telah disampaikan dalam seminar. Lalu setelah peserta seminar ada moderator itu sendiri. Moderator ini merupakan kunci dari seminar karena moderator ini yang melakukan pengarahan agar seminar itu berjalan dengan baik, seperti ketika ada pembicara yang pembicaranya keluar dari topik, disitulah moderator bertindak. Lalu ada memoderisasi agar ketika ada pembicara yang terlalu dominan yang bisa mengakibatkan seminar bereksplorasi dengan tidak baik, disitulah moderator juga bertindak. Setelah seminar, macam-macam berbicara untuk keperluan akademik, yaitu berpidato dalam situasi normal. Berpidato dalam situasi normal merupakan kegiatan berbicara formal. Kegiatannya ini biasanya untuk kegiatan acara-acara formal. Nah, dalam acara-acara formal itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu monolog dan dialog. Berbicara monolog adalah satu arah yang memiliki arti berbicara tidak terjadi interaksi antara pembicara dan pendengar. Kegiatan ini yang berbicara bersifat seperti pidato ataupun memandu. Lalu yang kedua adalah berbicara yang bersifat dialog seperti wawancara dan diskusi. Lalu yang terakhir adalah belajar mengajar. Nah, dalam macam-macam berbicara untuk keperluan akademik, belajar dan mengajar ini diperlukan karena proses mengajar tidak terlepas dari komponen utama, yaitu guru, siswa, dan bahan ajar. Proses belajar mengajar adalah interaksi antara siswa dan guru yang dari berbagai sumber serta situasi belajar yang memungkinkan kegiatan belajar. Itu yang saya dapat presentasikan. Saya akan menarik kesimpulan, yaitu berbicara untuk keperluan akademik sangatlah penting. Mulai dari memperhatikan tata bahasanya. Ketika kita menyiapkan sesuatu untuk berbicara, kita memerlukan outline dan persiapan sebagainya. Dan berbicara untuk keperluan akademik melibatkan 3 hal, yaitu presentasi, seminar, belajar mengajar. Itu yang saya dapat sampaikan. Tetap sehat dan salam sejahtera. Sekian, terima kasih dari saya.